Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi pertemuan pembelajaran kali ini kami akan membahas mengenai Adwaita Vedanta Darsana. Nah, untuk Ibu Niluh Purnamaswari Pramawati selaku dosen pengampu mata kuliah Darsana, kami selaku kelompok 3 mohon izin untuk membagikan materi. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Komo Juli Praharsini dengan NIM 2211011022 dan teman saya Depinta Putri Ambarwati dengan NIM 2211011006. Nah, lanjut ke materi. Materi kali ini ada 6 submateri yang akan kami bahas, di antaranya 1. Pengertian Adwaita Vedanta, 2. Sejarah Adwaita Vedanta, 3. Pandangan Adwaita Vedanta, 4. Pokok-pokok ajaran Adwaita Vedanta, 5. Epistemologi Adwaita Vedanta, dan 6 atau yang terakhir ada aksiologi Adwaita Vedanta. Nah, masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Adwaita Vedanta akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, Adwaita berasal dari dua kata, yakni a yang artinya tidak dan duita yang artinya dualisme. Nah, jadi Adwaita berarti tiada dualisme. Adwaita Vedanta adalah bagian akhir dari kitab suci Weda yang menguraikan filsafat monoisme untuk mencapai kesempurnaan hidup berupa ketentraman rohani, kestabilan cita rasa dan karsa, serta kehidupan abadi di akhirat yang disebut moksa. Sastra atau kitab yang menjadi pedoman mendasar bagi penganut ajaran Vedanta disebut Prastanatrayi, yaitu terdiri atas Upanishad, Bhagavad Gita, dan Brahma Sutra. Nah, sedangkan orang yang pertama secara eksplisit menyatakan prinsip-prinsip Adwaita Vedanta adalah Adi Sankara. Yang kedua, ada sejarah Adwaita Vedanta. Nah, tokoh pendiri Adwaita Vedanta ini adalah Sankara yang kirakan hidup pada tahun 788 sampai 820 Masehi. Akan tetapi di dalam kitab-kitab Upanishad telah banyak disebutkan adanya guru-guru kerohanian yang telah mengajarkan tentang monoisme, yaitu Yajnavalkya dan Udalaka. Nah, tokoh-tokoh monoisme yang muncul kemudian sesungguhnya mengembangkan ajaran yang telah ada dalam kitab suci, kitab Upanishad itu. Hal ini dapat dipahami oleh karena adanya Adwaita pada hakikatnya bersumber dari Vedanta Sutra atau kitab-kitab Upanishad. Nah, orang yang pertama yang secara sistematis menguraikan filsafat Adwaita adalah Gaudapada, yang merupakan parama guru Sri Sankara. Gaudapada dalam Mandukya Karikanya yang terkenal telah menguraikan ajaran inti dari ajaran Adwaita Vedanta. Untuk yang selanjutnya adalah pandangan Adwaita Vedanta. Pandangan Adwaita Vedanta ini dibagi menjadi 4, yaitu Brahman, Atman, Maya, dan Moksa. Untuk yang pertama adalah Brahman. Adwaita Vedanta menyatakan dalam ajarannya hanya Brahman yang ada, yang tunggal, sedangkan jiwa perorangan adalah Brahman seutuhnya yang menampakkan diri dengan sarana tambahan atau upadi. Karena Atman adalah Brahman yang seutuhnya, sehingga jiwa pribadi pun memiliki sifat-sifat yang sama dengan Brahman, yaitu berada di mana-mana, tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maha tahu, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Menurut Sankara, Brahman mempunyai 2 wujud, yaitu para Brahman dan apara Brahman. Para Brahman adalah perwujudan Tuhan yang absolut, tanpa sifat, tanpa bentuk, tanpa perbedaan, dan tanpa pembatasan, atau nirupadi. Dalam wujud seperti ini, Tuhan disebut Nirguna Brahman. Nirguna juga disamakan dengan Sunya Niskala, Paramasiwa, yaitu istilah yang digunakan untuk memahami hakikat Tuhan dalam keadaannya semula. Dalam istilah filsafat dikatakan sebagai alam transendental, yang artinya ada di luar jangkauan pikiran manusia. Untuk apara Brahman artinya adalah perwujudan Brahman yang relatif,
dalam artian Brahman memiliki sifat-sifat dan pembatasan. Dalam wujud apara Brahman, Tuhan dipandang sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta. Maka dari itu Tuhan dipandang sebagai yang maha tahu dan maha kuasa. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan dipandang sebagai Saguna Brahman atau Iswara yang dipuja oleh manusia. Yang kedua adalah Atman. Hubungan Brahman dengan jiwa perorangan tidak dapat disamakan dengan hubungan antara Brahman dengan dunia. Jiwa perorangan tidak dapat dipandang sebagai penampakan hayalan belaka dari Brahman, sebab jiwa adalah Brahman yang seutuhnya tidak dapat dibagi-bagi. Cuma saja Brahman di sini menampakkan dirinya dengan sarana tambahan, yang konsekuensinya Brahman dibatasi oleh sarananya itu sendiri. Hubungan antara Brahman dengan jiwa digambarkan sebagai kerang perak yang dilihat dengan menggunakan kaca kuning. Kerang yang pada dasarnya berwarna perak itu tampak kuning bila dilihat dengan sarana tambahan berupa kaca kuning. Kerang berwarna kuning bukanlah penampakan hayalan dari kerang berwarna perak, yang tampak sama-sama kerangnya. Cuma saja warnanya yang berbeda pada penampakan adalah kerang berwarna kuning, sedangkan pada kenyataannya kerang berwarna perak. Kerang kuning atau jiwa perorangan bukanlah penampakan hayalan dari kerang perak atau Brahman, seperti halnya penampakan alam semesta. Ada unsur-unsur yang identik antara jiwa dengan Brahman. Hanya saja Brahman memiliki keadaan yang membatasi unsur-unsur yang identik itu. Keadaan yang membatasi itu adalah alat batin atau antahkarana. Di samping antahkarana ada lagi sarana tambahan yang lain, yaitu berupa hasil perbuatan sepanjang hidup manusia yang disebut dengan karma wasana. Karma wasana ini ada pada tubuh halus yang kemudian menentukan kehidupan manusia selanjutnya. Dengan adanya sarana tambahan yang berlapis-lapis itu, menyebabkan pengertian aku menjadi manusia yang sangat unik dan ruwet sekali, karena terdiri dari campuran Atman dan bukan Atman. Karena adanya awidya, keduanya disamakan, yang akibatnya menimbulkan penderitaan. Yang ketiga adalah maya. Alam semesta atau dunia dipandang sebagai suatu penampakan hayal dari Brahman. Oleh karena itu keadaannya tidak nyata atau semu. Sedangkan dalam proses penciptaan alam semesta, Sankara menerima teori Samkhya, yakni pertemuan Purusa dan Prakrti, kemudian dipengaruhi oleh Triguna, sehingga lahirlah secara berturut-turut Budi, Ahamkara atau ego, Manas, Dasendriya, Pancatan Mantra, dan Panca Mahabhuta. Gabungan dari Panca Mahabhuta inilah muncul alam semesta beserta isinya. Yang keempat ada moksa. Moksa merupakan tujuan hidup tertinggi menurut Adwaita, adalah untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atman adalah Brahman. Barang siapa yang dapat mengetahui sang diri sejati itu, maka ia mencapai kelepasan, yaitu bersatu dengan Brahman. Atman menurut Adwaita adalah Brahman seutuhnya yang menampakkan diri disertai dengan sarana tambahan atau upadi yang membatasi wujudnya yang sejati. Adapun sarana tambahan itu adalah budi, ahamkara atau ego, manas, dan pembantu-pembantunya yaitu Jnanendriya dan Karmendriya. Selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran Adwaita Vedanta. Yang pertama ada mengikuti petunjuk guru. Hendaklah seseorang dalam proses belajar mengikuti 3 petunjuk guru, yaitu mendengarkan perintah guru sebaik-baiknya, mengartikan perintah-perintah itu melalui pertimbangan-pertimbangan yang dalam sehingga bentuk keraguan-raguan lenyap, dan melakukan meditasi berulang-ulang dan kebenaran yang diajarkan oleh sang guru. Yang kedua ada hanya keberadaan Brahman yang mutlak. Artinya hanya Brahmanlah yang disebut Sat. Artinya hanya Brahmanlah yang demikian keberadaan. Di luar Brahman keadaannya adalah Asat. Artinya bukan keberadaan yang ada secara kekal. Namun di dalam pengalaman hidup sehari-hari, dunia kelihatannya benar-benar nyata, yang dapat dilihat dan diamati. Ajaran Adwaita
dari Sankara menegaskan sifat transenden dari Brahman yang tiada duanya, dan juga dualisme daripada alam semesta termasuk Iswara yang memerintahnya. Yang nyata adalah Brahman atau Atman. Predikat apapun tidak bisa diberikan kepada Brahman, karena setiap predikat mencerminkan kegandaan. Yang ketiga ada pencapaian kelepasan. Maksud dari pencapaian kelepasan ini adalah tujuan hidup manusia adalah untuk mengetahui dan merealisasikan kebenaran, untuk mengetahui dan merealisasikan bahwa Atman adalah Brahman. Barang siapa yang mencapai tujuan itu, ia akan berubah pikirannya, baik mengenai dirinya maupun mengenai dunia. Perubahan ini menghasilkan kelepasan, yaitu kembali ke asalnya atau Brahman. Sarana untuk mencapai itu menurut Adwaita ialah melalui Vairagya, yaitu melaksanakan disiplin yang praktis dan tidak terikat pada sesuatu yang ada di sekitarnya. Berusaha mendapatkan pengetahuan yang tertinggi atau jnana dan mengubah pengetahuan ini menjadi pengalaman langsung, yaitu dengan belajar kepada guru mengenai Adwaita, sehingga mengetahui benar-benar bahwa Atman adalah benar-benar Brahman seutuhnya. Berusaha memancarkan pengetahuan ini dalam hidup sehari-hari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang epistemologi Advaita Vedanta. Nah, dalam Advaita Vedanta menyatakan bahwa ada 6 jenis pramana, yaitu pratyaksa atau pengamatan, anumana atau penyimpulan, upamana atau perbandingan, dan sabda atau kesaksian, artapati atau perkiraan, dan anupalabdi atau tanpa pengamatan. Nah, pandangan Sankara dan Kumarila Bhatta berbeda tentang kemunculan Weda. Nah, Kumarila Bhatta mengatakan bahwa Weda tanpa penyusun. Maksudnya Weda tidak diciptakan oleh manusia maupun oleh Tuhan. Nah, sedangkan Sankara mengatakan bahwa Weda diciptakan oleh Tuhan dan keberadaan Weda adalah kekal. Selanjutnya ada jenis-jenis pramana. Satu, pratyaksa, yaitu pengamatan langsung. Pratyaksa merupakan sumber pengetahuan yang paling tinggi. Nah, proses untuk mengetahui keberadaan dari suatu pengetahuan dengan menggunakan indria. Dalam hal ini, indria berhubungan langsung dengan objek yang diamati, tetapi ada juga pengamatan yang bersifat transendental yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, yakni sebagai berikut. Nah, satu, misalnya nirvikalpa, merupakan suatu pengamatan yang terhadap objek tanpa penilaian. Misalnya ketika seseorang melihat sapi, dia hanya mengetahui keberadaan sapi itu tanpa mengetahui lebih luas tentang seberapa besar tubuhnya, makannya apa, di mana hidupnya, serta perawatannya untuk memeliharanya. Nah, yang kedua ada sapikalpa. Nah, sapikalpa merupakan suatu pengamatan terhadap objek dengan suatu penilaian. Misalnya ketika seseorang melihat sapi, dia pasti juga akan mengamati tentang tubuhnya, makanannya apa, di mana hidupnya, serta perawatan untuk memeliharanya. Nah, jenis yang kedua yaitu ada anumana atau penyimpulan. Nah, anumana berarti cara untuk mendapatkan keberadaan suatu pengetahuan dengan cara menyimpulkan, atau penyimpulan adalah suatu proses penalaran di mana akan melewati suatu tahapan-tahapan berpikir tertentu yang diperlukan untuk mencapai suatu kesimpulan. Nah, ada 5 tahapan dalam proses penyimpulan, antara lain satu, prajna, yaitu memperkenalkan atau objek permasalahan tentang keberadaan pengamatan, misalnya gunung itu berapi. Yang kedua ada hetu, alasan penyimpulan, di mana dalam hal itu terlihat ada asap yang keluar dari gunung tersebut.
3. Ada udaharana, yaitu menghubungkan dengan aturan umum tentang suatu masalah. Yang ada dalam hal ini adalah bahwa segala yang berasap itu tentu ada apinya. Nah, yang keempat ada upanaya, yaitu pemakaian aturan umum itu dapat kenyataannya yang terlihat, yaitu bahwa jelas gunung itu berapi. Nah, yang kelima ada nigamana, berupa penyimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya dengan pernyataan bahwa gunung itu berapi. Nah, selanjutnya ada yang jenis yang ketiga, yaitu upamana atau perbandingan. Nah, pandangan Adwaita Vedanta mengenai perbandingan berbeda dengan pandangan Nyaya. Nyaya mengakui perbandingan adalah sumber pengetahuan yang unik, tetapi Adwaita selain menerima perbandingan berbagai sumber yang berdiri sendiri, menerima perbandingan pula sebagai perasaan atau hal yang sangat berbeda. Nah, menurut Adwaita, pengetahuan muncul dari perbandingan bila kita tahu bahwa objek yang diingat adalah persis seperti yang diterima. Contoh, pada saat melihat cerurut atau tikus kecil, nah orang yang menerimanya sebagai tikus yang diketahui terlebih dahulu, kemudian dia memperoleh pengetahuan bahwa tikus yang dia ingat sama persis dengan seperti yang tikus yang dia lihat. Nah, yang keempat ada sabda atau kesaksian. Bagi para Adwaita Vedanta, alat pengetahuan yang terpenting adalah kesaksian atau sabda, yaitu sabda suci Weda yang mengandung keberadaan mutlak. Nah, Weda menurut Sankara diciptakan oleh Tuhan dan bersifat kekal. Nah, pada waktu dunia pralaya, Weda ikut lenyap, tetapi kapan dunia ini diciptakan, maka Weda akan muncul kembali untuk membimbing umat manusia ke arah kesempurnaan. Nah, Adwaita juga mengakui bahwa pengetahuan yang dapat melalui sabda pramana dipandang benar bila berasal dari orang yang dapat dipercaya. Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan para maharesi tentang keberadaan adanya Tuhan, yang kesucian-kesucian ajarannya atau ajaran Tuhan yang ada pada kitab suci Weda, menurut Adwaita hendaknya dijadikan pedoman dalam hidup ini demi kesempurnaan umat manusia. Nah, yang kelima ada artapati atau persangkaan atau perkiraan tanpa bukti. Artapati adalah suatu bentuk perkiraan yang sangat diperlukan terhadap suatu yang sulit dipahami melalui beberapa penjelasan yang berlawanan satu dengan lainnya. Nah, bila memberikan penjelasan pada orang lain tanpa suatu benda yang belum pernah dilihat sebelumnya, kita harus menjelaskan benda yang dimaksud itu dengan benda lain yang sudah dikenal. Nah, sehingga orang itu akan mudah mengerti. Pengetahuan yang diperoleh dari peristiwa ini bukanlah merupakan suatu kesimpulan dan pula merupakan suatu bentuk objek perbandingan. Nah, contoh, kita melihat seseorang laki-laki berbadan gemuk, nah sedangkan ia tidak pernah dilihat makan pada siang hari. Di sini kita mendapat suatu kenyataan yang bertentangan antara badannya yang gemuk dengan puasanya yang dilakukannya. Nah, jika kita dapat menemukan jalan damai untuk kedua fakta ini, yaitu kegemukan dan tidak makan atau puasa, kecuali kita menerima perkiraan tentulah orang laki-laki itu makan pada waktu malam hari. Nah, yang keenam ada anupalabdi tanpa pengamatan. Nah, anupalabdi adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tidak adanya pengamatan terhadap suatu objek yang dikarenakan bendanya memang tidak ada. Misalnya ada pertanyaan dari seseorang, nah bagaimana saya tahu tentang ketidakadaan itu? Maka jawabannya lihatlah dan katakan apakah ada pot bunga di atas meja ini. Nah, saya tidak dapat mengatakan hal tersebut karena benda ini memang tidak ada. Terhadap hal ini, oleh Adwaita dikatakan bahwa ketidakadaan pot di atas meja itu diketahui karena tidak adanya pot di atas meja. Nah, maka dari itu tidak dapat dipahami lagi. Nah, materi yang selanjutnya yang terakhir ada aksiologi Adwaita Vedanta. Nah, ada bagi-bagiannya, yaitu mampu membedakan hal-hal yang bersifat kekal dan tidak kekal. 2. Bisa mengatasi keinginan yang berlebihan, maka akan
menikmati kenikmatan terhadap objek-objek keduniaan pada waktu sekarang dan selanjutnya. Yang ketiga, memiliki pemikiran-pemikiran yang leluhur seperti kesabaran, cinta kasih, dan kekuatan berkonsentrasi. Yang keempat, ada mengarahkan kemajuan dan keinginan untuk menuju kepada kelepasan. Yang kelima, ada meyakini bahwa Atman itu adalah Brahman seutuhnya yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang keenam, meyakini bahwa hanya Brahman yang nyata. Selain Brahman, seluruh alam semesta beserta isinya adalah ilusi belaka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Om Santi 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 Om.